Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dengan beranggotakan Dinda Deswita Rosipa, Nabila Salsawi Rahma, Rojan Ramadan, dan Lilis Nurjana. Kemudian di sini pembahasannya yaitu ada tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari modul ini, peserta diharapkan mampu untuk yang pertama adalah memahami konsep company, profile, dan branding. Yang kedua adalah menjelaskan manfaat company, profile bagi perusahaan. Yang ketiga adalah mengidentifikasi unsur-unsur branding. Yang keempat adalah membuat company profile sederhana. Dan yang terakhir adalah menyusun strategi branding yang efektif. Kemudian di sini juga ada materi mengenai daftar isi. Yang pertama ada pengantar company profile dan branding, yang kedua konsep berdasar company profile, yang ketiga fungsi dan manfaat company profile, yang keempat adalah komponen company profile, yang kelima adalah konsep dasar branding, yang keenam adalah unsur-unsur branding, dan yang ketujuh adalah strategi branding yang efektif, 8 yaitu media branding digital, 9 yaitu storytelling dalam branding, 10 yaitu studi kasus, 11 kuis interaktif, dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian lanjut ke bagian pengantar company profile dan branding. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, perusahaan tidak hanya dituntut memiliki produk yang berkualitas, tetapi juga mampu membangun citra yang kuat, juga mampu membangun citra yang kuat di mata masyarakat. Company profile dan branding yang menjadi alat penting untuk memperkenalkan perusahaan sekaligus membangun kepercayaan pelanggan. Kemudian company profile berfungsi sebagai identitas resmi perusahaan, sedangkan branding membantu menciptakan kesan dan pengalaman yang melekat dalam benak konsumen. Kemudian lanjut yaitu konsep dasar company profile. Pengertiannya yaitu adalah company profile adalah dokumen atau media informasi yang berisi gambaran lengkap tentang perusahaan. Company profile digunakan untuk memperkenalkan perusahaan kepada pelanggan, investor, mitra bisnis, dan juga masyarakat umum. Kemudian tujuan company profile yaitu yang pertama memperkenalkan perusahaan, yang kedua menunjukkan profesionalisme perusahaan, yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan, yang keempat adalah menarik investor dan mitra bisnis, dan yang terakhir adalah menjadi media promosi perusahaan. Kemudian konsep dasar company profile. Karakteristik company profile yang baik yaitu yang pertama adalah informasi yang jelas dan lengkap, yang kedua adalah desain menarik, yang ketiga adalah mudah dipahami, keempat menampilkan keunggulan perusahaan, dan yang terakhir adalah memiliki data yang akurat. Selanjutnya ada fungsi dan manfaat company profile. Yang pertama, sebagai media informasi, yaitu menyampaikan informasi tentang perusahaan secara lengkap dan sistematis. Kedua, sebagai media promosi, yaitu membantu memperkenalkan produk atau jasa kepada calon pelanggan. Yang ketiga, sebagai alat membangun kepercayaan, menunjukkan legalitas, pengalaman, dan pencapaian perusahaan. Yang keempat, sebagai sarana kerjasama, yaitu membantu perusahaan menjalin hubungan dengan investor dan mitra bisnis. Dan terakhir ada manfaat company, yaitu meningkatkan citra perusahaan, memudahkan pemasaran, menambahkan kepercayaan pelanggan, memperluas jaringan bisnis, dan juga mendukung strategi branding. Lalu selanjutnya adalah komponen company profile. Yang pertama yaitu cover, menampilkan logo nama perusahaan dan desain yang menarik. Lalu ada profil perusahaan, berisi gambaran umum perusahaan. Lalu ada sejarah perusahaan, yaitu menjelaskan perjalanan perusahaan dari awal berdiri hingga saat ini. Lalu ada visi dan misi, visinya yaitu gambaran tujuan jangka panjang perusahaan. Lalu ada misi, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai visi, yaitu produk atau jasa, yaitu menjelaskan layanan atau produk yang ditawarkan. Lalu ada struktur organisasi, yaitu menampilkan susunan kepemimpinan perusahaan. Dan ada portofolio dan prestasi, yaitu menunjukkan pengalaman, penghargaan, dan proyek yang pernah dikerjakan. Lalu ada informasi kontak, yaitu alamat, nomor telepon, email, dan media sosial perusahaan. Lalu selanjutnya ada konsep dasar branding. Pengertian branding adalah proses membangun identitas dan citra perusahaan agar mudah dikenali dan diingat oleh masyarakat. Branding bukan hanya logo, tetapi mencakup keseluruhan pengalaman pelanggan terhadap suatu merek.
Tujuan branding yaitu meningkatkan kesadaran merek atau brand awareness dan membangun kepercayaan pelanggan, membedakan dari kompetitor, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan memperkuat posisi di pasar. Lalu ada unsur-unsur branding. Yang pertama, nama merek atau brand name. Nama yang mudah diingat dan mencerminkan identitas perusahaan. Yang kedua, ada logo, yaitu simbol visual yang menjadi identitas perusahaan. Yang ketiga, ada warna merek, warna yang digunakan secara konsisten dalam komunikasi perusahaan. Contohnya seperti biru yaitu kepercayaan, merah semangat, hijau alam dan kesehatan, kuning optimis. Keempat, ada tagline, yaitu kalimat singkat yang menggambarkan nilai perusahaan. Contohnya seperti melayani dengan sepenuh hati, inovasi untuk masa depan. Terus kelima, ada brand voice, yaitu gaya komunikasi yang digunakan perusahaan kepada pelanggan. Lalu selanjutnya ada strategi branding yang efektif. Yang pertama yaitu menentukan target pasar. Yang pertama yaitu kenali usia pelanggan, jenis kelamin, lokasi, kebutuhan, dan perilaku konsumen. Langkah kedua yaitu menentukan nilai merek. Pertanyaannya itu apa keunggulan produk, apa yang membedakan dari pesaing. Langkah ketiga ada membangun identitas visual, seperti logo, warna, font, dan kemasan. Langkah keempat yaitu konsistensi. Semua media promosi harus memiliki identitas yang sama. Langkah kelima yaitu evaluasi. Lakukan survei dan analisis tanggapan pelanggan secara berkala. Selanjutnya ada media branding digital. Website menjadi pusat informasi perusahaan. Media sosial yaitu berupa Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, dan YouTube. Email marketing membangun hubungan dengan pelanggan secara profesional. Konten marketing membuat artikel, video, dan konten edukatif untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Selanjutnya, ada storytelling dalam branding. Pertama, mengapa storytelling penting? Karena pelanggan lebih mudah mengingat cerita dibandingkan iklan biasa. Storytelling membantu membangun emosi, menumbuhkan kepercayaan, membuat merek lebih mudah diingat. Kedua, formula storytelling. Masalah, lalu perjuangan, lalu ada solusi, dan lalu terakhir keberhasilan. Contoh, kami memulai usaha dari garasi kecil dengan keterbatasan modal. Namun dengan semangat dan kerja keras, kami terus berkembang hingga dipercaya oleh ribuan pelanggan. Kepercayaan itulah yang menjadi alasan kami terus berinovasi hingga hari ini. Selanjutnya, studi kasus. Kasus adalah sebuah usaha minuman herbal memiliki produk berkualitas tetapi penjualannya rendah. Analisis. Masalahnya, tidak memiliki logo yang menarik, belum aktif di media sosial, tidak memiliki company profile. Solusinya, membuat company profile, mendesain logo baru, membuat akun media sosial, menggunakan storytelling dalam promosi. Selanjutnya, kita akan tes sejauh mana pemahaman kalian mengenai materi kami dengan men-scan QR yang tertera pada gambar ini. Penutup, company profile dan branding merupakan fondasi penting dalam membangun identitas perusahaan. Dengan company profile yang profesional dan branding yang konsisten, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan, memperluas pasar, serta menciptakan nilai yang kuat dan berkelanjutan di tengah persaingan bisnis. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.